Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Percaya yang Luar Biasa. Menjadi persoalan bagi orang Kristen yang belum dewasa ketika Allah yang disembah dan diakui ada ternyata tidak nyata dalam kehidupan ini. Tidak nyata artinya tidak dialami secara fisik dan tidak dapat dirasakan dengan indera manusia. Seperti misalnya tidak mendapat penglihatan, tidak diangkat ke surga, tidak pernah mendengar suara Tuhan secara harfiah dengan telinga secara audible, tidak pernah melihat sesuatu secara fisik atau tidak pernah melihat penampakan Tuhan Yesus, tidak pernah melihat penampakan malaikat dan lain-lain, seperti yang disaksikan oleh beberapa orang. Ini menjadi persoalan bagi mereka yang belum dewasa. Tentu bagi orang percaya yang dewasa hal itu bukan persoalan sama sekali. Mengapa menjadi persoalan? Kesalahan ini terjadi dalam kehidupan orang percaya karena menganggap bahwa memiliki pengalaman nyata secara harfiah dengan Allah sebagai tanda ciri kedewasaan rohani, di mana pengalaman-pengalaman tersebut dipandang sebagai ciri orang istimewa di hadapan Allah dan lebih dikasih Allah dibanding dengan yang tidak mengalaminya. Saudaraku, seorang pengalaman dengan Tuhan menjadi tidak lengkap ketika ia tidak dapat dialami dengan cara demikian. Jadi seolah pengalaman dengan Tuhan menjadi tidak lengkap ketika Allah tidak dapat dialami dengan cara demikian. Jadi menurut mereka Allah harus dialami dengan cara harfiah. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan hanya karena tanda-tanda lahiriah atau hal-hal yang bersifat spektakuler adalah orang-orang Kristen invalid, seperti seorang cacat fisik yang membutuhkan kayu penopang. Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat." Justru menurut pernyataan Tuhan kita, orang yang tidak melihat atau tidak mengalami hal-hal yang bersifat lahiriah namun percaya, berarti berbahagia atau beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa kalau mereka tidak mengalami pengalaman-pengalaman harfiah secara fisik, itu bukan berarti kualitas rohaninya lebih rendah, saudara. Jika tidak pernah punya pengalaman spektakuler, hendaknya kita tidak merasa memiliki kehidupan rohani yang lebih rendah. Apalagi berpikir bahwa kita kurang dikasihi Allah. Bukan demikian. Orang percaya harus bertumbuh dewasa, belajar mempercayai Allah tanpa tanda-tanda lahiriah, saudara. Kualitas percaya kepada Tuhan bukan terletak pada keyakinan pada kuasa Allah yang dapat mengalir dan dapat dialami, sehingga orang biasanya bukan hanya meyakini bahwa Allah itu berkuasa, melainkan juga meyakini Allah pasti mengalirkan kuasanya itu. Secara tidak langsung orang seperti ini mau mengatur dan memaksa Allah dengan menggunakan nama Yesus, seolah-olah Allah tidak berdaya dan pasti akan menuruti keinginan orang tersebut. Ini merupakan praktek yang keliru berkaitan dengan penggunaan nama Tuhan. Seharusnya prinsip kita adalah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi melebihi keinginan dan impian kita. Alkitab memang berkata bahwa apapun yang kita minta dalam nama Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan. Namun kita harus melihat konteks dari ayat tersebut, bahwa mereka yang meminta dalam nama Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi ayat itu bukan untuk semua orang, saudara. Tidak untuk sembarang orang Kristen, tapi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya. Orang-orang yang percaya dan bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi janji Tuhan berkaitan dengan permintaan dalam nama Tuhan Yesus tersebut
bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan Tuhan. Jadi kualitas percaya seseorang bukan terletak pada kuasa, pada keyakinannya pada kuasa Allah ya. Jadi kualitas percaya seseorang bukan terletak pada keyakinannya pada kuasa Allah dan keyakinannya bahwa kuasa itu bisa dialami, sehingga banyak orang meyakini kuasanya dan meyakini pasti bisa mengalami mujizat dan berkat-berkat Tuhan dari kuasa tersebut. Kualitas percaya orang percaya itu, kualitas percaya kita, saudara, ditentukan oleh kesediaan kita menerima apapun yang harus kita alami tanpa menuntut Allah berbuat sesuatu sesuai keinginan kita. Jadi kalau kita percaya, itu disertai kesediaan untuk menerima apapun yang harus kita alami, apapun yang harus kita jalani, tanpa menuntut Allah berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saudaraku, ketika seseorang tetap mempercayai Allah tanpa syarat, hal tersebut membuktikan kualitas percayanya. Inilah percaya yang luar biasa. Untuk memiliki kualitas percaya seperti ini, jadi percaya itu berarti menerima apapun yang kita harus alami dan jalani tanpa menuntut Allah berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Untuk memiliki kualitas percaya seperti ini memang tidak mudah, saudara. Murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus saja juga masih mempertanyakan kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel jasmani. Coba, masih mau berkat dan tanda-tanda lahiriah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memiliki kualitas percaya yang luar biasa ketika awal mulai kebangkitan Tuhan itu. Jadi setelah Tuhan bangkitkan, mereka pun masih belum mengerti bagaimana percaya dengan benar. Mereka masih menuntut Tuhan melakukan apa yang mereka ingini. Namun melalui proses panjang, para murid akhirnya mengerti dan menghidupi kualitas percaya yang luar biasa. Hal ini terbukti ketika mereka berani mempertaruhkan nyawa demi iman kepada Tuhan tanpa syarat. Akhirnya murid-murid tidak lagi menuntut Tuhan melakukan sesuatu bagi mereka, tetapi sebaliknya mereka menyerahkan diri dalam kepercayaan penuh bahwa Allah memelihara jiwa mereka. Jika para murid mengalami proses panjang untuk mencapai kualitas percaya yang benar ini, begitu pula dengan kita. Kita akan mengalami proses panjang, saudaraku, untuk mencapai titik ini. Percaya yang benar ini, asalkan bersedia diubah oleh Tuhan. Kesediaan kita untuk diubah dan memiliki percaya yang benar tersebut akan tercermin dari kehidupan kita yang tidak menuntut Tuhan, tetapi kita menjalani hidup ini dalam percaya kepadanya. Walau apapun yang kita harus jalani, ketakutan dan kekhawatiran kita pasti luluh dan tidak ada apa-apanya dibanding dengan kepercayaan kita terhadap kebijaksanaan Tuhan yang sempurna. Inilah yang akan membawa kita memiliki kualitas percaya yang luar biasa, sehingga kita bisa mengikuti jejak Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.